Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, di video kali ini seperti biasa Umi akan membagikan kegiatan Umi sehari-hari. Setelah lebaran, semua melebar. Nggak juga sih ya. Ini setelah lebaran, 3 hari setelah lebaran tepatnya ya. Aktivitas kembali seperti biasa, bangun tidur, nyiapin sarapan buat Pak suami. Nah, kali ini Umi mau bikin sarapan yang agak sedikit istimewa. Kenapa istimewa? Karena bikinnya lumayan ribet. Tapi sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih ya. Nah, pagi ini Umi mau bikin cake marmer atau bolu marmer ala Umi ya. Nah, kali ini Umi bikin yang agak sedikit lebih simpel. Jadi ini bikinnya pakai baking aja dengan telur 8. Jadi kalau bikin cake itu sebenarnya sangat mudah sekali ya Mams ya. Apalagi kalau kita bikin sendiri menggunakan mixer. Kenapa mudah ya? Karena kalau pakai mixer kan itu nge-mixernya nggak terlalu lama. Cukup sekitar 3-5 menit aja dia udah putih ngembang gitu ya. Nah, ini Umi pakai telur 8, kemudian gulanya 1 takar dengan telur, tapi Umi kurangin sedikit sih ya karena nggak terlalu suka manis juga kan ya. Nah, kemudian ini kita mixer. Nge-mixernya ini sebentar sekali. Kenapa sebentar? Karena dia pakai speed yang paling full gitu ya. Jadi ini speednya speed 5 biar kencang, terus biar cepat juga ya nge-mixernya. Ini cukup 5 menit aja dia udah putih ngembang kayak gini. Mudah sekali ya Mam ya. Iya benar mudah, yang penting niat. Bikin apa-apa itu sebenarnya mudah, yang penting niatnya. Kalau nggak ada niat ya nggak akan terlaksana. Sama kayak mandi. Mandi itu mudah ya, tapi ngumpulin niat ngumpulin niat untuk mandi itu yang susah. Itu sih menurut Umi, tapi abaikanlah, nggak penting ya. Nah, ini kemudian Umi masukin tepung terigunya. Tepung terigunya juga Umi pakai 1 takaran dengan telur sama gula. Terus Umi naikin sedikit. Jadi Umi tambahin sedikit nanti ya dari takaran yang tadi. Ini kita mixer dengan kecepatan yang rendah. Kenapa rendah? Karena kalau kecepatan tinggi nanti ya gimana ya, nggak tahu juga kenapa kalau dia pakai kecepatan tinggi. Karena Umi galak galak itu bahasa Palembang, artinya mau. Umi sering ini nonton di beberapa channel YouTube gitu ya. Mereka itu kalau udah masukin tepung pakai speednya rendah. Ya udah ngikut-ngikut aja gitu ya. Nah, ini udah bercampur rata, kemudian kita masukin margarin. Ini tadi kan margarinnya 1 bungkus, 1 bungkusnya itu kan 200 gram. Umi cairin, udah dingin, kemudian Umi masukin ke dalam adonan ini. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah kembali, kemudian warnanya ini udah berubah ya. Tadi warnanya tuh putih pucat, setelah dimasukin margarin yang udah dicairin jadinya agak berwarna kuning, lebih kuning sedikit, agak cantik, nggak pucat. Nah, ini udah bagus, tinggal tambahin tepung sedikit lagi karena dia kalau kita tuang itu berlipat-lipat kayak pita gitu ya, berlipat-lipat. Kalau kata mama aku sih lipat-lipat kayak pita, itu udah bagus adonan gitu katanya. Makanya jadi ngikut aja lah. Ini belum berlipat-lipat kayak pita, jadi tambahin terigunya. Di mixer kembali, kemudian nanti akan kita ambil sedikit adonan, akan kita campur dengan warna coklat ya. Coklatnya itu Umi ambil dari bubuk coklat yang saset itu ya, coklat medali gitu ya. Coklat medali yang paling murce. Gak apa-apa sih murce, yang penting kan yang penting coklat gitu ya. Itulah pokoknya. Ini sebelum itu cabut dulu ya, takutnya nyetrum pula. Nih, dicek dulu apakah bawahnya basah. Ternyata tidak. Jika basah, rusak dong mixernya. Kalau udah rusak ya nggak bisa bikin cake lagi nantinya. Nah, ini kita masukin ke baking. Nah, ini Umi kasih coklat sedikit seperti yang udah Umi bilang tadi. Umi pakai coklatnya medali. Kita tambahkan sedikit saja ya. Nah, ini kita tuang, kita cek terlebih dahulu. Oh iya, loyangnya Umi kasih minyak ya, atau kasih margarin. Boleh lah margarin, boleh, minyak boleh. Tanpa Umi taburin tepung karena ini enggak lengket.
asal udah diminyakin semuanya atau dikasih margarin semuanya ya. Kemudian sedikit Umi tambahkan di bagian yang ada coklatnya buat taburan di tengahnya, jadi agak sedikit lebih cantik cake-nya ya, ada coklat-coklat gitu, tapi nggak terlalu marmer ini ya teman-teman, nggak terlalu marmer, maksudnya ya coklatnya tuh Umi pakai sedikit banget. Nah ini kita aduk, tambahin sedikit lagi karena terasa sedikit banget. Ini nanti akan kita taruh di tengahnya ya. Untuk masak bolu atau cake, enaknya nyebutnya bolu aja ya, karena kalau di wilayah Umi atau di Palembang itu yang kayak gini nyebutnya bolu. Sarapan bolu itu enak loh teman-teman, dicampur sama teh hangat gitu ya. Aduh, masya Allah enak banget. Nah ini kita taburkan di tengahnya. Oh bukan ditaburkan, kita tuang di tengahnya ya. Kalau taburkan itu bentuknya bubuk ya. Kalau ini padat jadi kita tuang di tengahnya. Kemudian kita tutup kembali dengan sisa adonannya. Nah ini kita masukin semuanya. Kemarin waktu lebaran Umi nggak bikin cake ya, Umi bikinnya kue-kue sultan wis. Kue sultan maksudnya kayak 8 jam, maksuba, engkak ketan, terus lapis nanas, lapis prunes, lapis kampung. Nah kue-kuenya yang tuh kayak gitu lebaran kemarin, jadi nggak pakai yang cake yang kayak gini, jadi kuenya kue-kue sultan. Kan setahun sekali lah ya, nggak apa-apa makan kue sultan, walaupun harganya mahal tapi Umi bikin sendiri, jadi nggak mahal, jadi hemat gitu ya. Kalau beli ya lumayan lah harganya. Satu loyang kue sultan kayak maksuba itu sekitar 140.000 kalau di sini. 140 sampai 150, bahkan ada yang 250 itu yang premium yang pakai Wisman yang katanya ya. Kalau yang standar aja sih 130 sampai 150 harganya segitu. Jadi ngomongin kue sultan. Nah ini oh ya buat teman-teman yang mau resep kue sultan kayak maksuba terus 8 jam itu ada di channel Umi ya teman-teman, ada di channel Susi Kitchen. Nah Susi Kitchen itu channel Umi juga, di situ banyak sekali resep-resep masakan Palembang dan kue-kue sultan. Teman-teman bisa klik aja Susi Kitchen dan bisa bantu subscribe juga ya teman-teman. Nah ini udah kita masukin semua, terus kita puter-puter pakai lidi. Kenapa diputer-puter pakai lidi? Biar di dalamnya itu ngebentuk sesuatu yang cantik sekali menurut Umi tapi. Nah ini udah kita putar-putar kayak gini, putar satu arah aja. Kemudian kita tutup, lalu kita baking langsung di atas di atas kompor. Nah ini kompornya udah Umi siapin. Nah ini kita masukin. Kemudian kita taruh, nyalain deh apinya. Oh ya, apinya ini kita pakai api yang sedang aja atau sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian sebelahnya Umi mau ini apa sih namanya, mau manasin kuah bakso. Bukan manasin kuah bakso, Umi mau bikin bakso. Ini ada bakso sisa lebaran, baksonya masih lumayan banyak, bakso yang besar-besar. Tinggal bikin kuahnya aja terus masukin baksonya. Nah ini bumbunya udah Umi giling ya. Umi punya bumbu kayak gini, satu tin wall ini Umi bikin sendiri. Bahannya itu terdiri dari bawang putih sama bumbu sop gitu ya. Bumbu sop yang cap ayam di blender kemudian ditumis. Nah, jadi deh. Nah, ini kemudian kita tambahkan kayak garam, gula, penyedap ya. Jangan lupa pakai sasa. Generasi micin. Kalau nggak pakai micin kayak nggak enak ya, jadi pakailah micin biar enak. Sedikit aja sih, jangan terlalu banyak, karena apapun itu yang sifatnya berlebihan itu pasti tidak baik. Jadi gunakan secukupnya aja. Kalau mau pakai micin boleh secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah ini kita tuang, udah masak baksonya, kita tambahkan kecambah biar agak sedikit lebih sehat ya. Nah ini baksonya sedikit aja, karena sudah makan bakso kita akan makan bolu. Ini kasih sambalnya pakai sambal cabai merah, terus tambahkan kecap. Aduh ini enak banget loh teman-teman. Kemudian kita tambahkan
saus pastinya ya. Nih, waduh, aromanya itu udah bener-bener enak banget, Masya Allah. Sekarang kita tinggal menikmatinya, diaduk-aduk. Oh ya, kecapnya kurang, tambahin dikit lagi ya. Diaduk-aduk. Nah, teman-teman gimana? Ada yang ngileh kah sama bakso buatan Umi? Oh ya, baksonya ini pentolnya Umi bikin sendiri ya. Untuk resepnya juga ada di channel Susi Kitchen. Teman-teman bisa cek di sana, ada resep bakso ayam. Tambahinlah dikit kecapnya biar sedikit berwarna gelap. Tuh. Wah, enak banget teman-teman. Yaudah, yuk kita cicipi, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget pagi-pagi, sarapan yang panas-panas nih. Terus ada kriuk dari kecambah yang krenyes-krenyes gitu. Kuahnya yang sedap, Masya Allah, enak banget ini teman-teman. Ya udah, selamat makan ya teman-teman. Ini sambil kita nunggu baking kuenya mateng, kita sambilan makan ya. Jadi makannya selesai, cake-nya pun masak, gitu kan. Satu gayung 3 pulau terlampaui, bahasanya kayak gitu ya. Nah, ini hampir habis, enak banget, Masya Allah. Sudah sarapan bakso, kemudian nanti kita cek bolunya apakah udah matang atau belum. Nanti bisa langsung kita eksekusi kalau dia udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah nih, sampai kuah-kuahnya pun enak banget. Masya Allah, ini enak banget loh teman-teman. Siapa di sini yang suka bakso bisa komen di bawah ya teman-teman. Siapa yang suka bakso, suka cake. Nah, kita satu server. Nah, kayak beginilah keadaan dapur Umi ya. Dapurnya tuh nggak berdiri, dapurnya tuh duduk. Ini dapur kotor. Jadi masaknya itu duduk. Nah, sampai ke kuah terakhir pun Masya Allah enak banget. Nah, ini bolunya udah mateng. Bolu udah mateng. Kemudian tinggal kita tuang. Nah, ini hasilnya seperti ini. Langsung aja teman-teman, panas, ini masih panas banget. Langsung aja kita iris-iris biar mudah. Nih, kita iris-iris seperti ini. Aduh, enak banget, Masya Allah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, bisa lihat tuh cake-nya. Ada coklat-coklatnya sedikit. Dibelah, cake-nya lembut, harum, enak, manisnya pas, nggak kemanisan. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Kemudian akan kita nikmati bersama tuh secangkir teh. Secangkir teh panas pastinya ya. Teh panas yang benar-benar menggoda selera ini mah. Terus makannya itu dicocol pakai apa? Nah, kita belah dulu kayak gini, dicocol begini. Wow, enak banget teman-teman. Bismillah. Ya udah, demikian video singkat dari Umi. Terima kasih ya teman-teman.